Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Mohon maaf ini Tina, saya pakai kitabnya, saya cari-cari kitabnya di mana ya. Ibu-ibu, hari ini kita sudah berada di akhir bulan Dzulhijjah ya. Iya, tanggal berapa Bu? Ibu kalau giliran nasional aja apa? Iya. Apalagi kalau ibu-ibu yang bergaji deh Bu ya. Iya. Ibu-ibu, kalau hijriah itu ada, kalau nggak 29 30 ya. Besok insya Allah kita ada di akhir waktu Bu. Kalau nggak di 29 apa 30 gitu ya. Jadi kita hari Senin itu sudah menutup bulan Dzulhijjah. Nanti tanggal 1 Muharramnya hari Selasa insya Allah. Ustazah Sandia itu ngajarin kita kalau kita mengakhiri tahun, akhir tahun kita kan Dzulhijjah ya Bu ya. Muharram itu awal tahun. Di akhir tahun mudah-mudahan kuat nih kita ya. Apalagi saya nih yang namanya puasa tuh kayak apa tahu gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari Senin besok kita tutup tahun berada dalam keadaan puasa. Kalau yang udah rajin biasa puasa Senin Kamis nggak jadi persoalan, dia memang selalu puasa Senin Kamisnya. Tapi kalau yang model-model puasanya cuma Ramadan doang, terasa banget. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Allah kasih kekuatan. La haula wala quwata illa billah, kita tutup tahun dengan puasa. Ya. Saya berpikir begini ibu-ibu, kenapa guru kita nganjurin di akhir tahun, nutup tahun kita suruh puasa. Kita kan ibu-ibu umatnya Nabi Muhammad puasanya sunnahnya Senin Kemis. Kenapa Senin Kemis? Karena Senin itu adalah hari kelahirannya Nabi. Makanya Nabi puasa. Nah itu Bu, kalau ada orang yang suka pakai ulang tahun megang kayak gitu tuh Bu ya. Ulang tahun kagak ngapa-ngapa, Nabi juga ulang tahun. Tapi kalau Nabi ulang tahunnya puasa. Kalau kita ulang tahunnya iya, ngambilnya separuh ya. Jadi ibu-ibu, Nabi lahirnya hari Senin, makanya tanda syukur kepada Allah setiap hari Senin Nabi puasa. Makanya dianjurkan kepada umatnya supaya dijadikan ini Senin adalah puasa sunat umatnya Nabi Muhammad. Senin, kemudian juga Kamis. Kenapa di Kamis? Kamis itu adalah hari nutup minggu. Kamis itu, jadi Kamis ba'da asar kita udah nutup minggu tuh Bu. Jadi ada apa sih? Ada hapus dosa kan kayak gini Bu ya. Setiap amal soleh kita apapun bentuknya itu adalah untuk menghapus dosa kita. Ini adalah tanda kasih sayang Allah sama kita. Supaya apa? Supaya nanti kita menghadap Allah jangan sampai bawa beban. Ibu-ibu dosa beban bukan? Beban. Ibu-ibu kalau kita bepergian bawa ransel ya, tas ransel tuh. Jadi ibu-ibu memang yang paling kita kuat manggul, kuat bawa, kuat nenteng itu di sini, ya, iya di pundak. Coba ibu bawa 10 kilo, ditenteng nggak kuat, ya. Tapi kalau di punggung kuat. Makanya ibu-ibu pada pakai ransel di punggung. Kenapa? Karena kekuatan punggung lebih besar. Nah, ibu-ibu kalau di dunia kita nggak manggul dosa, manggulnya manggul barang, ya. Tapi kalau di akhirat yang dipanggul dosa.
Jadi supaya jangan sampai beban berat buat kita nanti di akhirat. Allah sayang sama kita. Setiap amal soleh dijadikan sebagai penghapus dosa, sebagai kebaikan hasanah. Jadi perbuatan baik sekecil apapun, kayak gini Bu, ada penitih di jalanan. Ya Allah, ini ada penitih. Saya pungut. Kalau sampai ada yang kecugak sama penitih, apalagi penitihnya terbuka. Jangankan terbuka, tertutup, bisa jadi kan lama-lama dia terbuka. Karena kegesek-gesek sama orang yang nginjak, akhirnya terbuka. Bahaya nggak buat orang lain? Bahaya. Kita mikirin, kita angkat, kita ambil nih penitih. Kalau saya mah ibu-ibu jadi dua manfaat. Buat saya pakai jilbab dari penitih itu, kemudian juga buat supaya jangan sampai orang kena kecura-cura gara-gara penitih yang ada di tanah. Ya Allah, ibu-ibu, kita ngeliat tuh penitih ada di tanah, nggak kita pungut. Ya Allah, kayaknya sih biarin aja. Kalau ada orang celaka, salah-salah dia. Ya Allah, kalau sampai kayak punya pikiran kayak begitu, ya Allah, nggak tahu deh tuh Bu. Makanya ringan nggak tuh Bu? Sepele nggak? Sepele. Tapi buat Allah nggak sepele. Buat Allah ada hitungannya. Hitungan apa? Hitungan pahala. Nah, karena kita dapat pahala, menghapus dosa kita. Jadi itu selalu tuh gandeng. Dapat kebaikan, dapat pahala. Dapat kebaikan, iya ya, dapat ngerjain kebaikan, dapat pahala, hapus dosa, ya, ngapus dosa, ngangkat derajat, itu 3 tuh Bu, satu paket. Setiap kita berbuat baik, pertama itu adalah kebaikan, punya nilai pahala kebaikan. Terus dari pahala kebaikan, hapus dosa kita. Dengan kita terhapus dosa kita, terangkatlah derajat kita, gitu Bu. Jadi ibu-ibu, kita jangan ngelihat timbang gitu, enggak ada timbangnya buat Allah selama itu kebaikan. Tapi kalau kejelekan, kalau keburukan, jangan dianggap timbang, jangan juga nggak dianggap timbang, ya. Kalau kayak begini mah kagak ngapa-ngapa, gitu, ya. Timbang dosa kecil, kira-kira ibu-ibu dosa kecil didiemin, lama-lama jadi dosa besar. Kenapa? Karena banyak. Berat nggak manggulnya? Berat, ya. Nah, jadi ibu-ibu, saking sayangnya Allah, maka ibu-ibu setiap kebaikan punya nilai pahala penghapus dosa. Nah, penghapus dosa mingguan adalah hari Jumat. Jumatnya ibu-ibu berakhir di ba'da asar Khamis. Ini kalau ada yang meninggal di hari Kamis sore pada asar, itu dia udah masuk ke dalam hari Jumat. Gitu. Ya. Nah, nanti awalnya baru hari Jumat ba'da maghrib. Ya. Jadi tu'radu a'malu ummati, kata Nabi besar kita, yaumul Khamis. Di setornya amal umatku itu hari Kamis. Dan aku ingin ketika amalku disetor, aku dalam keadaan puasa. Nah, demikian juga saya berpikir, Ustazah, kenapa nih ngajak kita kalau akhir Dzulhijjah berarti akhir tahun diajak puasa. Berarti nanti hari Senin kita baca apa ya? Baca doa akhir tahun. Ibu jangan kita apa-apa ngandelin rame-rame. Ini kalau kayak begini lagi rame-rame, kita baca Yasin, baca Ratib, baca segala macam. Kan ada saat-saatnya kita nggak rame-rame. Biar kita bacanya cuma ngandelin waktu rame-rame. Pas giliran sendiri agak ada ketertarikan buat baca, jangan, ya. Alhamdulillah kalau giliran hari Senin besok lagi lempangan, kita kumpul, kita baca rame-rame.
Ya, kalau kagak jangan lewat begitu aja. Baca sendiri. Punya kan pasti rata-rata majemuk. Iya. Kita ibu-ibu nggak perlu beli majemuk, orang dikasih mulu. Ya. Jadi ibu-ibu doa akhir tahunnya hari Senin. Ba'da asar. Nanti doa akhir tahunnya ba'da asar hari Senin. Doa awal tahunnya ba'da maghrib, sesudah maghrib hari Senin juga. Nah, kalau barangkali lupa atau gimana, ya pokoknya baca aja kapan aja. Ya, jangan ya udah lewat. Iya, udah kemarin. Enggak begitu, ibu-ibu. Ayo aja baca. Kayak gini ibu-ibu, saya mah emang ya, terserah ibu-ibu aja. Kita kan kekuatannya beda-beda ya Bu ya. Kayak nulis bismillah. Asal jangan kagak nulis saja. Itu Bismillahirrahmanirrahim 113. Mungkin maaf anak saya mah emang sering nulis huruf Arab ya, jadi lebih cepat daripada ibu-ibu gitu ya. Ibu misalnya kalau saya Sadajo Muhani atau siapa yang sering nulis bahasa Arab akan mengusahakan, mudah-mudahan insya Allah Allah kasih kekuatan nulis Bismillahirrahmanirrahimnya sekaligus 113. Iya. Subuh ya. Pokoknya itu dia tuh dari awal tahun. Iya. Awal tahun itu kan habis maghrib, malam Selasa, sampai nanti ba'da asar hari Selasa. Gitu. Ya, nggak bisa. Nggak boleh dicicil. Kan saya mau bilang situ, saya mau usahain nggak dicicil karena saya terbiasa nulis gitu. Walaupun terbiasa nulis ngulet juga kiri kanan segala macam. Iya. Capek enggak kepepen muntah. Ya kan begini aja kita. Iya. Ya. Pakai baris, fathah, doma, pakai apa gitu, bismillah. Iya ya. Jadi jangan sampai muntah-muntah juga dipaksain. Iya, udahnya enak amat ya. Harus bahasa Arab. Iya. Berkahnya di bahasa Arabnya itu. Iya. Jadi ibu-ibu nih yang pada baru belajar baca, nulis, biarin sehari asal jangan sampai nanti 10 hari deh gitu kali ya. Jangan sampai lewat 10 hari. Karena ibu-ibu itu kita tutupnya di tanggal 10 tuh Bu. Iya. Jadi tutup segala-galanya sebelum Muharram. Kan kita baca Fatihah, baca kulhu. Baca kulhu kan 1000. Itu di akhir tuh. Ya, zaman dulu mah kan kita katanya kulhunya dicicil dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian ayat kursinya dicicil 360 dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Akhir hayatnya Ustazah enggak begitu. Akhir hayatnya Ustazah ngajarin kitanya 360 di hari pertama. Tuh, Bu. Bukan ayat kursi. Jadi ayat kursi 360 hari pertama. Nanti Muharram. Nanti pas giliran kulhu tanggal 10 1000 sekaligus. Nah, saya mah 1000 dari Zohor apa udah mau asar. Saya pernah tuh ibu-ibu pengajian tuh ada pernah lagi kelempengan ngumpul. Enggak kemana-mana itu aja. Kita duduk, kita tiduran. Iya. Tiduran harus fokus. Iya. Ibu-ibu kalau rame-rame mah ini juga enak ya. Enak. Iya. Apalagi kalau pakai tasbih. Ya, tasbih. Iya. Kata Farah jadi mama yang enak tasbihnya tasbih trek-trek gitu. Kalau tasbih begitu nanti jatuh sampai mana ini? Lepas trek-trek. Kemarin tanggal berapa kita baca kulhu 1000? Tanggal 10. Enggak yang kemarin, lagi bulan apa saya ya? Lah belum. Ada Jini Haya. Kita baca kulhu 1000. Di Ustazah Halimah. Oh iya. Dzulhijjah kali. Iya kali. Ustazah Halimah.
Itu Idrus. Iya, Oh nggak ngasih tahu. Haji Nihaya kok. Saya baca Qul kok. Oh gitu. Berarti Zulhijjah baca kulhu 1000, Muharram baca juga 1000. Gitu. Sholat tasbih gimana naruhnya tuh? Sholat tasbih mah nggak ada anjuran, cuman gini, kan tanggal 10 itu ibu-ibu kan kita kumpul tuh santunan, baca apa sih? Baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, baca Mil al Mizan gitu kan. Daripada Kita kumpul cuman begitu doang, sekalian sholat tasbih gitu. Iya. Berarti naruhnya di situ. Naruhnya di tanggal 10. Bikin aja aklimahan apa, karena sekalian santunan pada hari itu. Gitu. Jadi ibu-ibu tanggal 10 itu jangan sampai nggak ada santunan. Jadi setiap majelis salim bikin santunan. Kalau saya mah suka ngajak di Nur Hamsiah, udah pokoknya sedapat-dapatnya aja. Yang penting ada syarat gitu, siram berapa kek gitu. Kan kalau ibu-ibu mah kan punya khusus celengan yatim gitu kan ada majelis salim yang punya kaleng yatim di temboknya pada saat itu. Kalau Nur Hamsiah kayaknya nggak punya, makanya saat itu iya kan masing-masing majelis salim ya. Jadi ibu-ibu itu tuh ya tadi ya, jadi ibu jangan sampai saking banyak banget sih gitu, ya udah pokoknya sebisa-bisanya aja gitu. Bukan, tetap 113 cuman dicicil. Jangan ibu begini berapa aja, jangan, karena itu udah jadi kode ibaratnya. Ibu kayak gini, ibu punya tas, dulu kita punya tas tas colak kenonya, tas kan ada nomornya tuh bu ya, ada nomornya, kira-kira nomornya 0006. Lupa kita sama nomor kode itu. Kita giniin 0016, kebuka nggak? Enggak. Seperti halnya itu bacaan. Iya, kalau dibilang suruh 3, 7, 13, taatin. Nggak bisa 17, 3 gitu. Hah? Udah resepnya kayak begitu. Iya benar, udah resepnya kayak begitu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 113. Itu mah ini mah omongan saya deh itu mah. Bukan peraturan dari atas. Bukan peraturan dari atas, itu mah daripada ibu merasa terbebani, itu kan bukan wajib, bukan. Kita pengen cari berkah, nulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya mah dapatnya bukan dari sini, dari Kepuh. Ya. Dari ucapannya saja mah dari dulu. Malah katanya kalau ada yang meninggal taruh itu tulisan kita. Begitu. Jadi kalau kita habis nulis ini meninggal taruh tuh tulisan. Akan kita kumpulin tuh. Iya. Di lemari. Iya. Kemudian pas giliran kita meninggal keluarin gitu ya. Iya. Pantes orang dulu dimasukin ke dalam kain kafannya ya. Iya. Hah? Apaan? Minum susu. Bukan minum susu kali. Makan kacang-kacangan, macam-macam kacang. Buat? Minum susu. Malam Muharram. Oh gitu. Kan ibu-ibu Nabi Nuh itu kan ya diselamatkannya. Akhirnya kan yang pakai serbang itu kan ya? Iya. Yang pakai serbang. Kenapa pakai serbang? Itu kan Nabi Nuh itu sama kaum mukminin yang ada di kapal. Berlama itu berada di atas kapal. Coba deh ibu yang pada pengalaman di laut, naik kapal laut, pas rada-rada begitu enggak? Rada-rada goyang gitu. Nah, supaya ini mata enggak gelap, enggak rabun, pakai sifat mata. Nah, kan yang dibawa sama Nabi Nuh itu kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan yang dibawa sama Nabi Nuh pas turun dimasak buat makan nih gitu. Nah, disunahkan Mas bikin bubur apa sih? Bukan bubur 7 bubur merah, bubur apa tuh? Bubur merah, bubur putih itu sejarahnya.
Iya, ibu-ibu kalau bikin bubur kan Bu cukup dikit tapi cukup banyak. Maksudnya gini Bu, bikinnya cuma segenggam, tapi jadinya banyak. Coba kalau nasi segenggam beras, isinya banyak kagak kebagi. Tapi saya deh masih gitu, iya. Jadi ada sejarahnya. Saya waktu itu pernah. Biar kebagian kali ya. Biar kebagian. Bubur encer. udah bubur encer lagi ya. Ini dulu saya kan mesti beras akah ya Neng. Bapaknya anaknya banyak. Airnya dong banyakin. 10 belum sama bapak. Beras segini dimasak gitu Neng, dipakai banyak. Ya air apa tuang tanah Neng. Kita tungguin aja. Udah dapat jadi air mulu. Tapi ibu-ibu jangan salah, itu obat mah itu. Iya. Tajin itu. Iya. Dati orang Sunda ya. Orang Sunda tuh memang ini pegangannya tuh lama gitu tradisinya. Orang-orang mah udah kagak make, dia mah masih make aja tuh orang Sunda kayak begitu. Masih bikin bubur merah, bubur putih kalau giliran Asyura. Ya makanya dibilangnya apa? Bibir Asyura, bibir sura ya. Bibir bubur. Bibir bubur sura, bukan sura. Masa saya kecil. Terus kan jadi tuh warga situ ngumpul namanya sedekah barit. Sedekah barit belum pada nggak pada ini tahu di si ini mainan. Jadi tuh bawa makanan nih macam-macam. Gelar itu di jalanan. Gelir banget. Iya, terus pada berebut nih. Atau udah doa-doa pada berebutan ya penyanyi. Iya, jadi pengen yang mana? Iya, sedekah barit. Tapi ibu-ibu saya pernah, kan kayaknya saya buka pengajian nih di Kalisari, bikin bubur kalau nggak salah gitu ya. Di ini, buka majelis salim bikin bubur. Kagak boleh katanya. Nasi uduk ya. Nanti kalau bikin bubur apa sih katanya? Muridnya pada pergian. Bener ibu-ibu dia pada pergi. Orang buka pengajian makan bubur, bikin bubur. Jadi muridnya pada pergi ya. Datang sate hali tuh. Ya datang apa? Sate hali jangan pakai bubur kalau nyediain jamaah gitu. Oh gitu. Sate hali. Lah bukan, kalau ibu saya kan Bu ada yang namanya istilah bubur dingin, pakai toge, pakai apa gitu. Nah enak nih kali ini orang Kalisari aneh nih, kagak nemu nih sama bubur. Digituin Bu, bener pada lari Bu. Orang disediain ya bubur ya, satu-satu pada lari mental itu al-wafa. Orang disediain ya bubur ya. Kalau di sini dulu kalau bangun rumah juga ya bubur merah bubur putih. Iya. Tiang-tiangnya zaman dulu. Tiangnya bubur merah bubur putih. Iya, bangun di pojok-pojok. Ya sudah ibu-ibu bernostalgia ya. Ini bernostalgia tapi pelajaran insya Allah ya Bu ya. Baca Jadi ingat kalau dulu. Baca nulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 50. Ya. Enggak Ar-Rahman aja, Ar-Rahman. Iya. Cepet itu nih, kagak pepuyeng. Sampai puyeng. Iya. Kalau saya puyeng mah kagak cuma mulai pindah sana pindah sini gitu. Iya, pakai polio. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya jangan diganggu ya. Saya menulis Bismillah banyak begini jangan diganggu kalau mau ngeteh ceduhin dulu. Oh gitu. Emang habis begitu kan katanya. Iya. namanya begini nggak bisa begini. Apa di nomborin gitu dari 1 sampai 13. Sudah ibu-ibu. Lanjut ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Pemurni nanti kalau saya bacaannya salah tolong di betulin ya.
Saya nih kacamatanya rada-rada kurang jelas nih. Coba kacamata dari Son. Itu jadi kacamata yang min ini udah susah ngelihatnya. Iya. Masih mendingan ini. Mungkin iya, tapi belum diperiksa. Besok nih. Oh, nanti ada suruhan, ada disuruh. Iya, jadi ada yang gratis, ada yang beli. Saya nungguin gratisannya aja dah. Kan disuruhnya mantan beli dulu. Oh. Tahu-tahu udah jadi. Bu, dia ada yang gratis. Oh, berarti nanti saya nanya aja ada yang gratis Iya, kagak, nanya Dok, aja. gitu. Jadi 2. Pengalaman dari guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma itu dia. Nomor nih. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari yang ditiup pada sangkakala, maka datanglah mereka itu berjamaah. Maka menangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga basah tanah daripada air matanya. Nanti nggak usah dipakai, pegang dia. Iya. Jadi saya kurang konsentrasi. Kalau tadi makan sambil ngobrol. Nah nanti ini kan lagi cerita tiupan sangkakala, Bu. Iya. Ya. Kalau tiupan kembali nih Bu ke pelajaran nih kemarin. Tiupan sangkakala itu ada dua kali. Pertama mematikan, kemudian yang kedua menghidupkan, membangkitkan ya Bu ya. Dari alam kubur udah mati semuanya nih, bukan manusia doang, semua makhluk udah pada mati. Nanti yauma tubaddalul ardu bighairil ardi. Nah, nanti di mana bumi udah enggak kayak bumi kayak sekarang nih, Bu. Ya, udah enggak kayak. Jadi Ibu enggak tahu deh nanti kita bakalannya lah. Oh, ini beda ini ya, gitu ya. Makanya ibu-ibu kenapa orang meninggal ada istilah malam pertama, malam kedua sampai malam 7 hari. Pas giliran nanti kan kita mati nih ya Bu ya. Pas nanti di kuburan kita kan dimasukin ruh lagi tuh. Pas dimasukin ruh kan hidup. Ketika ruh belum masuk, ketika mati ibu-ibu, ruh kita kan dibawa ke langit. Jasad kita kan diurusin nih Bu. Pas nanti dia turun, dimasukin ke dalam kubur, ini ruh berbarengan dengan jasad yang sudah ada di kubur. Nanti dibangunin kan? Dibangunin. Saya dibangunin ya, celak-celinguk. Kemarin saya masih sama anak saya, kemarin saya masih sama suami saya, kemarin saya masih di rumah saya. Kok saya kayak orang bangun tidur di mana-mana, orang pingsan gitu ya. Kalau kayak kita nonton nih Bu, pingsan misalnya orang, terus diselamatin sama orang, kemudian di tempat di mana kita asing, bukan di tempat kita nih. Kita di mana ini ya, jalan selingkuh. Seperti itu ibu-ibu kita dalam kubur. Kita kesepian, kita iseng, kita ketakutan, dibantu sama kita tuh Bu, sama yang hidup. Makanya kasihan banget kalau sampai kagak ada yang dibaca-bacain. Disedekahin, dibantuin baca. Buat apa? Buat nemenin dia di sono. Ya, buat nemenin dia di sono. Nanti ibu-ibu kita berada tuh semuanya di alam kubur, semuanya alam kubur. Pas nanti hari kebangkitan ditiupin lagi sangkakala. Ya, trompet ibu-ibu. Wah, udah kayak apa datu nangis Nabi. Bukan pertama-tama orang yang dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi kita. Jadi Nabi kita itu udah hidup gitu Bu. Ya, udah hidup menyaksikan tiupan sangkakala. Yang kedua. Nah, nangislah Nabi Ibu. Saking derasnya air mata Nabi, Bu, kira-kira derasnya air mata yang jatuh ke bumi tanda sesenggukan enggak tuh Bu? Ya kesenggukan. Sesenggukan. Jadi benar-benar nangisnya, sedih banget gitu Bu. Kira-kira sedih. Air mata jatuh ke bumi. Kira-kira Bu kalau Nabi sampai nangisnya ngeluarin air mata yang sangat deras,
menunjukkan betapa sedihnya. Yang dipikirin, yang disedihin siapa? Umatnya. Ya Allah, gimana nanti umat saya. Nabi mah nggak mikirin dirinya. Nabi mah mikirinnya umatnya. Ummati. Ya, sampai bumi yang maksudnya tanah yang ada di atas kuburnya Nabi pada basah. Ibu kalau sholat suka nangis nggak? Nangis kalau abis diomelin sama laki. Kesel sama laki, kesel sama anak. Bukan nangis karena banyak dosa ya. Ibu nangisin dosa. bukan nangisin dosa, iya. Ibu pernah ibu-ibu abis ngelawan laki nangis? Kagak. Iya. Pernah merasa berdosa gitu ya. Cakep. Itu ibu, air matanya Asmana itu nanti bakalan jadi apa bu? Bakalan jadi peredam neraka jahanam. Ini kok adem amat ya, gitu. Ada apa ini? Oh, ternyata ada cipratan air mata. Umatnya Nabi Muhammad ketika di dunia dia nangisin penyesalan, nangisin dosa. Ya, kalau nangisnya nangis kagak punya duit, nangis dia banyak utang, nangis ya itu mah kagak dihitung. Ditagih utang, ya Allah, nggak enak banget ya jadi orang miskin, diuber-uber sama yang debt collector. Ibu suka diuber-uber nggak sama debt collector? Jangan ya, mudah-mudahan. Pinjol. Bapak bubur kacang hijau. Halaman berapa Pak Murni tadi? Lupa kok. 28 ya? Dulu saya kalau yang sudah bubur. jangan disediain bubur ya. Mana dia nih ya? Pak Murni mana Pak Murni? Oh, hingga basah tanah daripada air matanya. Air mata siapa? Air mata Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sabdanya itu ya, Pemurni ya, yang megangnya Pemurni, jadi yang ditanya Pemurni mulu. Kemudian sabdanya alaihissalam, hai, makanya Pemurni jangan sampai kagak bawa ya. Tina, Pemurni jangan sampai nggak bawa nih, kitabnya takut saya nggak bawa. Bagusnya Tina bawa Tina. Kemudian sabdanya alaihissalam, hai yang bertanya ya, bertanya engkau. Dia tanya akan daku dari pada pekerjaan yang amat besar, bahwasannya dihasyarkan. Apa itu dihasyarkan Bu? Nggak tahu artinya. Padang mahsyar tahu nggak? Tahu. Apa itu padang mahsyar? Dikumpulin. Jadi padang mahsyar itu adalah tempat dikumpulkannya manusia. Itu tempat. Kalau dihasyarkan dikumpulin. Diapain Bu? Dikumpulin kapan? Pada hari kiamat. Udah hari kiamat tuh Bu. Ya, udah jadi hari kiamat tuh Bu. Dari zaman Nabi Adam tuh. Oh, maksudnya dikumpulinnya dari sejak dari manusia, dari zaman Nabi Adam sampai umatnya yang terakhir daripada umatnya Nabi Muhammad. Banyak banget. Ibu nanya nih, kira-kira cukup nggak tempatnya ya? Oh, ibu-ibu. Ya. Disasarkan pada hari kiamat berapa kaum daripada umatku atas 12 macam. Jadi ibu-ibu nanti pada hari kiamat
ketika dibangkitkan umatnya Nabi Muhammad ada 12 macam kelompok. Ada berapa, Bu? Ada 12. Adapun yang pertama, maka dihasyarkan mereka itu, apa Bu dihasyarkan tadi? Dikumpulkan. Ibu nanti ditanya terus sama saya nih, dihasyarkan. Maka dihasyarkan mereka itu atas rupa kera. Monyet. Ada, Bu? Manusia mukanya monyet sekarang. Ada? Enggak, bukan lagi ngomongin sikap mukanya. Suka ya ada kayaknya. Hah? Makanya kayak monyet. Ibu-ibu, itu dongeng kejadian apa dongeng doang sih? Yang maling kundang jadi batu. Durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua. Dongeng kali itu mah ya. Biar kita jangan durhaka kali. Iya. Bener kali ya. Maka dihasyarkan mereka itu atas rupa kera, dan mereka itu ahli fitnah pada manusia, seperti firman Allah Ta'ala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bermula fitnah itu terlebih sangat daripada bunuh. Nah, nanti kita bakalan kecirian. Ada yang mukanya kayak kera, ada yang mukanya kayak babi, ya kan, gitu ya. Macam-macam tuh, Bu. Badannya badan manusia. Iya, ibu-ibu. Waktu ada ketika di Palestina, perbatasan antara Gaza dan Israel, itu tentaranya Israel yang menjaga pintu perbatasan itu dirubah mukanya sama Allah pada saat itu. Ya, pernah nggak lihat di YouTube? Iya. Bisa aja ibu-ibu terjadi. Ya, sebelum dia mengalami perubahan muka di akhirat nanti, di dunia sudah diperlihatkan. Inilah akibat orang yang durhaka sama Allah, orang yang zalim kepada manusia. Kayak begini ibu-ibu. Ibu-ibu kan tukang gali kubur, katanya suka banyak macam-macam yang diperlihatkan sama Allah. Ada yang diperlihatkannya itu kuburan kagak berhenti digali, nggak cukup badannya, akhirnya dilipat. Itu badan. Buat siapa? Buat orang yang suka mainin tanah orang dimain-mainin, dimain-mainin. Ada yang selamat, nggak diperlihatkan, tapi ada juga yang diperlihatkan, yang bisa dilihat sama penggali kubur. Mudah-mudahan penggali kubur jadi sadar ya. Enggak, maksudnya gini ibu-ibu, dia kan langsung lihat. Saya suka nanya dalam fikir gitu ya. Kira-kira itu kalau orang yang gali kubur berani nggak ninggalin sholat ya? Iya, berani nggak ya berbuat salah? Kalau memang selalu diperlihatkan kayak begitu. Kalau misalnya ada orang yang kerjanya gali kubur, sholat kagak, puasa kagak, berbuat maksiat mulu, lah itu kagak jadi pelajaran ya buat dia ya. Jadi ibu-ibu nanti di akhirat kita akan ngelihat ada umatnya Nabi Muhammad muka monyet. Cakep apa jelek? Jelek. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu Allah sudah perjelas tuh. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sebagus-bagusnya. Sejelek-jeleknya orang masih cakepan daripada binatang. Iya, kan ada kan Bu ya jelek banget gitu ya. Ibu-ibu makanya pakai cadar nih. Ada orang yang cantik banget sampai jadi fitnah pakai cadar. Ada yang jelek banget Pakai cadar sampai jadi fitnah pakai cadar. Supaya apa? Supaya jangan jadi fitnah. Fitnah itu apa sih? Ujian. Nanti ngeliat kera. Oh, dulunya waktu di dunianya dia nih ngapain tadi? Suka fitnah, menyebarkan kejelekan orang. Ibu, ada fitnah, ada ghibah. Fitnah, ghibah. Kalau ghibah
ngadu domba, bukan. Kan. Itu namimah. Jelek-jelekin. Kalau fitnah nggak bener-bener nggak gini ngomongin orang itu nggak ngerjain sebenarnya. Oh iya. Itu kalau fitnah. Iya. Misalnya gini, dia dituduh mencuri, padahal dia nggak mencuri, itu fitnah. Kalau ghibah benar. Oh iya benar. Kalau ghibah nih dia mencuri nih, Ngomongin. dia omongin, itu namanya ghibah. Cuman diomonginnya di belakang dia nggak ngedenger Iya, gitu. iya. Ghibah termasuk dosa nggak? Dosa. Bener aja dosa kita ngomongin. Sebetulnya dia benar-benar ngerjain. Kita omongin, tapi dosa juga kita ya. Dia bener nih emang begitu. Jadi kecuali ibu-ibu kalau kita ngomongin dia, wajibmu maaf deh. Iya. Kata saya gini, itu dia tuh yang ngambil, Iya. gitu. Kan lagi nyari kurang nih gitu. Dia tuh yang ngambil. Itu bukan ghibah. Kita ngasih tahu supaya kita ini jangan sampai uang yang hilang ini nyangkain ke orang. Iya. Gitu. Kayak nih. Itu. Boleh. Iya. Itu cuman buat nyelamatin doang. Iya. Jadi ada ghibah cuma sekedar ngomongin doang yang ada manfaatnya cuman buat begitu doang, itu dosa. Tapi kalau buat gini, misalnya saya nih, anak saya ada yang mauin, terus kelakuannya nggak bagus, itu nggak apa-apa. Iya, ngasih tahu. Misalnya anak saya nggak bagus nih kelakuannya, maaf deh Bu Aji, jangan deh, gitu. Iya. Dia mah nggak bagus. Ngomongin nggak? Ngomongin, tapi itu nggak apa-apa. Iya. Itu bukan namanya ghibah, bukan kebaikan. Itu apa? Bukan fitnah, bukan ghibah. Buat nyelamatin, nggak apa-apa. Hukumnya dosa enggak? Kalau nggak apa-apa yang nggak dosa namanya. Tapi kan kebanyakan begini, bahwa dia benar-benar orang jahat, kita ngomongin jahat, coba kita nggak dosa emang benar dia begitu. Jadi Banyak ngomongnya gitu cuma ya. ama yang berkepentingan aja, Iya. gitu. Ama yang bisa nyimpen rahasia, ama yang berkepentingan. Supaya apa? Supaya ini nih terselamatkan gitu, Bu. Nggak boleh. Kenapa? Iya, ngomongin orang, tapi dia benar-benar emang orangnya kelakuannya nggak baik. Kita omongin deh tuh. Aja kita nggak boleh. Ngomong sendiri, dia mau benar begitu kelakuan aja. Iya, itu namanya ghibah itu. Iya, Jadi kalau ghibah. memang benar-benar namanya ghibah. Kalau enggak kenyataannya namanya fitnah. Lebih sadisan mana? Fitnah. Makanya al fitnah tuh asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mendingan gua dibunuh aja daripada diomongin kayak begini. Iya. Sakit hati gua gitu ya. Iya. Ya sudah, ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya maupun buat kita sekalian. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Tina. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada kaum muslimin di sini yang baru saja menyampaikan pelajaran-pelajaran. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan tadi kita dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa penutup yang akan dibacakan oleh guru kita Ustaz Jamal. Udah, Saya berdoa apabila